Baik, kita masuk lagi di dalam pertemuan berikutnya, yaitu tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Adapun masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia ini adalah tidak lebih tidak kurang semenjak terjadinya pelayaran perdagangan pada zaman klasik atau zaman kerajaan. Itu transformasi budaya sangat-sangat besar sekali di atas dunia ini. Nah, ingat, kita sebelum masuknya agama Hindu atau Buddha ke Indonesia, kita belum mengenal yang namanya istilah kerajaan. Kita hanya mengenal istilah suku yang dipimpin oleh ketua suku yang dikenal dengan primus inter pares. Nah, sekarang kita kaji lagi, bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang agama Hindu-Buddha ke Indonesia ini kita lihat pertama kali itu adalah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ini yang pertama kali itu dibawa oleh kaum pedagang, ya. Pedagang-pedagang India datang ke Nusantara mencari rempah-rempah, lalu dia berhubungan dengan kepala suku, berinteraksi, akhirnya kepala suku itu dihinduskan atau diindukan oleh sang pedagang ini. Maka dengan demikian berubahlah sistem di Indonesia. Dengan adanya penghinduan dari kepala suku, maka kepala suku berubah statusnya menjadi kepala pemerintahan yang disebut adalah seorang raja, ya nak ya. Dengan adanya istilah raja, daerah atau kingdomnya dipimpin oleh seorang raja, maka lahirlah kerajaan. Pendapat ini dikemukakan oleh N.J. Krom, ya, yang dikenal dengan teori Waisanya. Ya, menurut teori Waisa, agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang-pedagang yang datang dari India. Next, kita masuk lagi. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, ada yang mengatakan dibawa oleh kaum bangsawan India ke Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Beer. Kata C.C. Beer, agama Hindu-Buddha di India itu dibawa ke Indonesia oleh golongan kesatria atau golongan bangsawan yang memang datang ke Indonesia berteman dengan raja-raja di Indonesia, ya nak ya. Teori kesatria oleh C.C. Beer ini tidak bisa nanti dipertahankan karena memang menurut aturan mainnya sebelum masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia belum ada bentuk kerajaan satupun, ya nak ya, belum berdiri kerajaan. Lalu teori yang ketiga, agama Hindu-Buddha ini dibawa ke Indonesia oleh kaum pendeta atau kaum Brahmana. Tetapi notabene di dalam kitab Weda itu jelas-jelas dituliskan seorang Brahmana di India pantang untuk menyeberangi lautan. Apabila dia menyeberang lautan, maka ilmunya akan hilang. Ilmu tentang kitab-kitab yang telah mereka kuasai dia tidak ingat lagi, itu kata mereka. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Kata Van Leur, agama Hindu-Buddha di Nusantara dibawa oleh pendeta. Oke, kita masuk lagi teori yang ketiga. Menurut teori yang ketiga, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Buddha.
Mengapa harus budak yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia, Bu? Karena memang di India mereka hidup berkasta, masing-masing kasta tidak boleh saling mengganggu. Maka orang yang mempunyai kasta yang rendah, nak, seperti kata Ibu, kelas sayuran atau kasta paria, kasta sutra, dia sudah tidak tahan lagi dengan hidup menjadi budak sansara tanpa dikasih makan dan segala macamnya. Nah, akhirnya dia melarikan diri, jalan sedikit, akhirnya sampai ke Indonesia. Tapi Ibu tidak setuju dengan teori ini, makan saja dia tidak bisa, bagaimana berjalan jauh sampai ke Indonesia. Nah, maaf. Lalu teori yang kelima, yaitu teori dari Indonesia sendiri, yaitu yang dikenal dengan teori arus balik. Menurut teori arus balik ini, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh masyarakat Indonesia sendiri. Para kaum primus inter pares tadi dibawa ke India, diindukan dia, nak, digodok dia dengan ajaran Hindu ini. Sudah selesai, sudah mereka pahami, mereka dikembalikan lagi ke daerah asalnya, dikembalikan lagi ke Nusantara, dan beliaulah orang-orang ini nantinya di Indonesia menyebarkan agama Hindu-Buddha di seluruh Indonesia. Ya, nak, ya, itulah beberapa teori yang mengatakan tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Cukup sampai di sini dulu sebagai tugas bagi kalian. Tolong cari bukti fakta tentang dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, maka berdirilah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Tugas ini kalian buat di dalam catatan kalian masing-masing. Nanti kita kumpul pada saat Ibu umumkan pengumpulan tugas. Terima kasih, nak. Tetaplah semangat belajar. Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Muah.